Baik, ya. Kita mulai dari surat 17 ayat 77, Mas. Dan Surat surat Al-Isra, 17 surat 17 ayat 77. ayat 77. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau. Dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Jadi menurut surat 17 ayat 77 ini, yang namanya ketetapan itu tidak bisa dirubah ya Mas ya? Betul. Ketetapan ya, artinya ketika Allah sudah memutuskan suatu keputusan apapun yang menimpa diri kita, maka pilihan kita cuman menerima dengan ikhlas atau tetap menerima dengan tidak ikhlas, kan itu aja. Padahal ikhlas tidak ikhlas pun ketetapan itu akan terjadi seperti itu. Jelas nih Mas Imam ya? Nah, tinggal sekarang seberapa yakin kita meyakini ketetapan yang Allah tetapkan. Misalnya contoh sederhana bahwa setiap manusia itu pasti akan diuji. Berarti kan suka nggak suka ketetapannya bahwa terima tidak terima manusia akan diberikan ujian. Gitu ya? Ya. Oke. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kan tinggal mengimani ketetapan itu harus seperti apa kan? Karena kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah tetapkan itu pasti itu yang terbaik lah. Gambaran teorinya kan seperti itu. Ya. Nah, coba kita buka lagi ya di surat 54 ayat 3. 54 Al-Qamar ayat 3. Tapi kenyataannya manusia seperti apa ketika ketetapan itu muncul? Padahal mereka juga tahu tidak akan bisa dirubah gitu loh Mas. Ya. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Jadi yang membuat kita sulit menerima ketetapan itu apa Mas di ayat ini Mas? Ya, mengikuti keinginan kita. Nah, berarti kan balik ke hawa nafsu manusianya kan? Iya, betul. Padahal kalau kita berpikir jernih, kita tahu bahwa ketetapan itu tidak bisa dirubah gitu loh Mas. Iya, iya. Misalnya Allah memutuskan kita sakit, atau kita mau marah atau tidak pun ya memang kita harus mau menjalani sakit itu, menjalani ketetapannya kan. Iya. Cuman karena ada yang namanya hawa nafsu, akhirnya kita tetap berontak. Padahal ujung-ujungnya kira-kira kita tetap mengikuti ketetapan nggak meskipun nafsu kita tidak menerima? Ya, mengikuti ketetapan. Nah, berarti ngapain kan buang-buang waktu untuk sesuatu yang kita tidak bisa rubah kan Mas? Jadi yang namanya hawa nafsu itu memang benar-benar merusak. Dan kalau kita tanya ya, jujur, semua orang tuh pasti tahu bahwa hawa nafsu itu menyesatkan. Kan begitu kan Mas? Ya. Atau membuat sesuatu yang anggaplah pasti akan bermasalah. Kan tahu gitu loh. Tapi ketika meskipun tahu, tapi banyak orang yang tetap mengikuti hawa nafsunya. Dan sebenarnya yang menjadi sumber masalah kan bukan kejadian atau ketetapan Allah yang tetapkan. Tapi yang menjadi masalah itu karena kita tetap tidak mau dan mengikuti hawa nafsu kita. Misalnya contoh gini, contoh yang paling gampang ya. Mas Imam tuh tahu nggak bahwa kalau setiap manusia mengikuti hawa nafsunya, pasti dia tidak bahagia. Tahu nggak Mas? Iya. Itu nggak usah pakai ayat pun orang pasti menyadari. Setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya itu pasti tidak akan bahagia. Ya. Tahu ya? Nah, ya. Pertanyaan kedua, padahal jujur saja ketika kita punya masalah, kita tuh ingin apa? Ya, ingin selesai. Nah, ingin cepat selesai. Berarti ketika begitu tuh sebenarnya orang itu tuh mengikuti hawa nafsu atau enggak? Mengikuti hawa nafsu. Nah, padahal tadi rumusnya kalau orang mengikuti hawa nafsu kira-kira bahagia nggak Mas? Tidak bahagia. Nah, sekarang kita punya masalah ingin cepat selesai. Berarti kan secara tidak sadar dia kan mengikuti hawa nafsunya kan? Ya. Makanya orang saat punya masalah, lalu pikirannya selalu fokus bagaimana ingin cepat selesai, maka dia tidak akan pernah bahagia gitu loh. Karena mengikuti hawa nafsunya. Nah kan rumusnya kan begitu kan, tapi kenyataannya orang pas menjalani masalah pasti ingin cepat selesai kan? Iya.
Nah, jadi sebenarnya kalau dipikir, kan manusia tuh nyari masalah dengan masanya sendiri sebenarnya. Tapi keinginan itu kok selalu muncul ya saatnya. Loh, keinginan memang Allah pakai gitu kan, supaya untuk menguji siapa yang bisa menyesuaikan hawa nafsu dengan ketetapan Allah, siapa yang tetap ngotot dengan hawa nafsunya. Kan itu yang dipakai. Karena kalau nggak ada hawa nafsu, posisi nanti Allah gimana menguji? Seperti malaikat kan nggak diuji kan karena tidak ada hawa nafsunya. Tapi karena Allah sengaja memberikan hawa nafsu kepada manusia, makanya di situ letak pilihannya. Dan lucunya manusia kalau sudah dikuasai hawa nafsu, pasti tidak sadar gitu loh, Mas. Kan kita berdua nggak sadar kan? Coba. Padahal kalau ditanya secara kayak gini lah, kita berpikir jernih kan, iya ya, kalau orang mengikuti hawa nafsunya tuh pasti tidak akan bahagia. Tapi kenyataannya orang pasti diberikan masalah, kan pasti mengikuti hawa nafsunya. Ingin cepat selesai kan gitu ya? Iya. Nah harusnya pertanyaannya gimana supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu atau hawa nafsu yang baik lah gitu kan? Ya sudah, menurut Al-Quran, ketika kita punya masalah tuh harusnya ingin apa? Ingin taat kepada Allah, ingin sabar, ingin ikhlas. Nah kalau seperti itu insya Allah, maka Allah akan secepatnya malah menyelesaikan. Jadi perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran itu sebenarnya kan intinya untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau misalnya di muka bumi ini nggak ada sabar, kebayang nggak Mas? Ya. Bisa bagaimana coba? Ya chaos lah, chaos. Iya, makanya kan yang paling penting itu adalah bagaimana setiap kejadian atau ketetapan yang Allah tetapkan, kita menyadari itu tidak bisa dirubah. Kan begitu kan? Sudah, itu tidak bisa berubah. Cuman yang kedua adalah, terus untuk apa Allah tuh menyampaikan kepada kita bahwa semua orang terus menjalani ketetapannya, kan begitu kan? Ternyata suka nggak suka, kita hawa nafsu itu diproses untuk bisa semakin menyesuaikan apa yang Allah inginkan. Jadi kalau orang terus ngotot dengan keinginannya dan lain, pasti akan menderita. Coba 71. Oh, coba 71 ayat 4. Kadang-kadang ini. Halo? Halo ya. 71 ayat 4 Mas Imam. 71 ayat niscaya 71 ayat 4 ya. Nuh ayat 4. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui. Nah, ketetapan Allah itu kalau sudah datang, kalau sudah diputuskan, tidak bisa ditunda, yang akan datang. Statement terakhirnya apa, Mas? Saya ini putus-putus ya, Tat, suaranya di saya ini. Halo? Halo, ya. Oh, di saya enggak malah. Statement Allah yang terakhir apa? Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui. Seandainya kamu mengetahui. Berarti kalau saya balik, banyak orang yang nggak tahu kan, Mas? Ya, banyak orang nggak tahu karena seandainya ini. Banyak orang nggak tahu tuh biasanya berarti sikap orang tersebut tuh biasanya gimana? Yang ngikuti hawa nafsu dia. Sedih, bingung, khawatir, takut ini, takut itu kan? Padahal kalau dipikir pun, takut tidak takut, ketetapan Allah kan tidak bisa ditolak juga. Betul. Dan tidak bisa berubah juga kan, Mas? Iya. Terus manfaat takut itu apa kalau begitu? Ya nggak ada sebetulnya. Nah, terus kalau nggak ada kenapa dijalani terus-menerus? Ya takut juga nggak berubah juga kan, nggak selesai juga masalahnya. Iya, coba deh kalau kita semakin telah Al-Quran itu, kadang-kadang kita tuh jadi lucu sendiri, Mas. Iya kan? Ketetapan Allah tidak bisa ditunda. Dan kalau Allah menetapkan juga kita nggak ada yang bisa menolaknya. Terus yang selama ini khawatir, takut, bingung tuh kenapa?
Iya, karena dia punya keinginan tadi itu loh ya. Loh, betul, keinginan itu harus secepatnya disadarkan bahwa secepatnya menyadari gitu loh. Semua orang pasti punya keinginan, semua orang pasti akan diuji. Tapi sesadar apa bahwa di dalam menjalani keinginan itu kita pun sadar ada keinginan Allah. Dan keinginan Allah itu salah satu namanya ketetapan. Atau salah duanya takdir. Kan begitu kan Mas? Iya, iya. Jadi yang poin penting itu, yang paling utama itu kan sebenarnya goalnya Allah membuat suatu ketetapan itu supaya manusia itu menyadari bahwa pertama Allah menguasa mutlak, yang kedua ketetapannya ketika terjadi tidak ada yang bisa menolak. Jadi ini bukan negosiasi kan Mas. Ini tinggal kepada manusianya itu taat kepada keinginan Allah atau tetap membangkang dengan hawa nafsunya, kan begitu kan? Iya. Kira-kira kalau Mas Imam ngotot dengan keinginan Mas Imam atau kita ngotot dengan keinginan kita, kira-kira ada nggak ketetapan Allah yang Allah akan tetapkan nanti kepada kita? Kalau kita ngotot dengan keinginan kita, kalau kita ngotot dengan hawa nafsu kita ya, tetap nggak mau menyesuaikan dengan keinginan Allah atau nggak mau patuh. Kira-kira ada nggak ketetapan Allah yang akan terjadi, Mas? Ya ada. Pasti ada, karena setiap tindakan itu pasti ada ketetapannya. Coba 35 ayat 15 sampai 17. 35 ayat 15 sampai 17. Al-Fatir. Ya. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Maha terpuji. Terus? Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Jadi apa? Kalau misalnya kita masih ngotot dengan keinginan kita, Mas? Iya, diganti yang baru. Yang kan nggak susah-susah kan Allah kan? Iya. Jadi lucu ya. Iya, makanya kemarin waktu saya kajian di Gentong di Jogja itu di pagi hari Jumat kan ada jamaah bertanya, saya udah begini, tapi Allah kayaknya belum nolong saya. Artinya marahlah kepada Allah. Ya saya bilang silakan saja mau marah atau tidak. Tapi setiap tindakan yang kita lakukan pasti akan muncul yang namanya ketetapan Allah. Dan ibu harus siap dengan menerima ketetapan tersebut. Dan akhirnya saya buka ayat ini. Ya alhamdulillah dia mikir dan mudah-mudahan ini. Berarti sebenarnya ketika kita sudah sadar bahwa kita tuh harus mengikuti ketetapan Allah, kan begitu kan Mas? Tinggal sikap kita bagaimana kan? Iya. Sikap kita bagaimana supaya tetap kita bisa mengikuti apa yang Allah tetapkan. Karena kenyataannya memang titik ujian tuh di situ. Jadi kalau saya melihat titik kritis manusia itu kan cuma satu. Mengikuti keinginan Allah atau mengikuti tetap keinginannya sendiri. Kan begitu kan? Iya, iya. Dan memang akan dibuat logik, Mas. Ketika kita misalnya mengikuti hawa nafsu kita, loh kan begini. Memang akan selalu begitu. Karena setan kan memang di situ. Bermain di area. Gitu. Terus kalian, ayolah. Ketika kita sadar bahwa ketetapan Allah itu tidak bisa berubah. Dan memang suka nggak suka juga kita harus mengikuti. Nah, secepatnya kita menyadari. Gitu loh. Coba satu lagi Mas di surat 31 ayat 33. Surat Luqman ayat 33. Ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Baik. Dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Nah, penipunya siapa, Mas? Ya, keinginan ini. Ya, hawa nafsu. Ya, keinginan penipunya itu adalah hawa nafsu yang dikuasai setan, kan begitu ya? Ya, betul. Coba lihat di poin yang tadi ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Berarti kan memang hal yang paling pertama adalah Allah menyuruh kita taat. Taat itu kan misalnya anggaplah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, terus yang kedua, di sini ada poinnya kalau lihat di tengah itu kan
Sungguh janji Allah pasti benar. Jadi yang bisa meredam hawa nafsu itu apa, Mas? Ya, kita berpegang pada janji Allah ini. Keyakinan. Nah, itu yang mau saya kejar. Jadi sebenarnya yang bisa mengendalikan atau meredam hawa nafsu kita supaya kita tidak seenaknya itu, ternyata memang Allah menyuruh kita harus berpegang kepada janji Allah kan. Misalnya di dalam beberapa ayat jelas, bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi meskipun hawa nafsu kita berontak, tapi kalau kita kuatkan dalam pikiran kita, oh tapi kan janji Allah, janji Allah. Kan yang membuat kita kuat menjalani kehidupan itu kan kita berpegang pada janji Allah kan. Iya. Masa depan kita nggak tahu. Selesainya masalah kan kita juga nggak tahu. Tapi yang kita tahu ketika Allah sudah berjanji, ya suka tidak suka hawa nafsu kita harus mengikuti apa yang Allah janjikan gitu. Jadi sebenarnya perjalanan kehidupan kita itu pilihannya cuma dua, percaya kepada janji Allah atau tetap mengikuti hawa nafsunya, ujungnya tidak percaya. Kan begitu kan, Mas? Betul, betul. Coba ayat berikutnya 35 ayat 5 dan ayat 6, Mas. Al-Fatir lagi. Ayat 5 dan 6. Iya. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka diulang-ulangan ya. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Terus, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Wah. Oke, stop dulu. Jadi kalau setan itu akan memperdayakan tuh lewat apa, Mas? Lewat keinginan tadi, hawa nafsu. Setan akan memperdayakan kita agar kita fokus pada kehidupan dunia, betul? Betul. Bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana keinginan saya terwujud, kan begitu kan? Betul. Nah, berarti balik lagi. Bapak Ibu pun kalau saya tanya pasti tahu setan itu akan menipu dan akan menggoda, kan begitu kan, Mas? Betul. Terus kenapa kita tuh tetap mengikuti, Mas? Padahal sudah tahu nih Mas Imam itu dia tuh penipu. Ya itulah. Fokus manusia itu selalu pada apa yang dia lihat dan apa yang dia inginkan. Bukan pada apa yang Allah inginkan. Itu masalahnya. Padahal di sini kan Allah menginginkan, ayo percaya kepada janji Allah, beriman kepada janji Allah. Meskipun mungkin belum pada titik penyelesaian. Gitu loh, Mas. Baik, ayat 6-nya lanjut, Mas. Terus? Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, jelas kan kalau setan kan fokus targetnya cuma satu, yang penting kan ke neraka. Caranya bagaimana? Ya paling mudah yaitu orang dibuat fokus kepada dunia dan fokus untuk ngotot dengan keinginannya. Kan begitu kan? Dan seakan-akan kalau keinginannya tidak terwujud itu akhir segalanya. Terus akhirnya merasa Allah tidak baik atau tidak menolong. Kan begitu kan, Mas? Betul, betul. Jadi musuh kita tuh setan, bukan mertua, bukan istri, bukan anak. Nah, setan itu apa ya? Setan itu adalah orang-orang atau jin yang dikuasai oleh iblis lewat hawa nafsunya. Jadi kalau orang sudah dikuasai setan, sudah nggak akan sadar. Seakan-akan kan perjalanan hidupnya masalahnya berat. Atau misalnya bingung menghadapi kenyataan dan lain. Padahal yang Allah perlukan itu dia cuma satu. Percaya nggak kepada janji Allah? Kalau memang percaya, jalanin gitu loh. Coba 10 ayat 55, Mas. Ini dua sebenarnya. Yunus ayat 55. 5. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Diulang-ulang terus kan, Mas? Iya, betul. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Seandainya mereka mengetahui. Iya kan? Iya, iya. Jadi semua orang itu kalau ditanya kepada hatinya, kepada dirinya itu, mereka tuh semua tahu. Cuman karena niat awal salah ketika menjalani proses ujian kehidupan, nah itu yang memang dipelesetkan oleh setan dan iblis. Sehingga apa yang dilakukan tetap menjadi masalah. Berarti pertanyaannya gini, Mas.
permasalahan itu tuh karena masalahnya atau karena tidak yakin kepada janji Allah? Ya nggak yakin pada janji Allah. Ya sudah selesai. Kalau yakin kan jalannya aja dia kan. Iya. Jadi sebenarnya titik beratnya tuh di mana kalau gitu, Mas? Ya di Enggak, masalah nggak berarti yakin kita itu pada Allah. Dan padahal kalau saya balik ya Mas Imam ya. Yang membuat Mas Imam tidak yakin sama Allah tuh ada nggak? harusnya nggak ada. Nah terus kenapa nggak yakin saja kepada janji Allah kan? Nah, ya itulah pintarnya setan tuh Pak. Ya kalau nggak pintar nggak jadi setan Mas. Iya. Karena setan kita jadikan teman, tidak jadikan musuh kan. Nah berarti sekarang yang harus kita fokuskan itu terus bagaimana supaya saat menjalani proses perjalanan ujian itu kita tidak selalu dikuasai setan kan? Ya. Padahal Allah udah bilang kan ya sudah niat dari awal sampai akhir harus karena Allah tadi disuruh ikhlas kan begitu sebenarnya. Betul. Ikhlas itu adalah menyadari kan begitu kan bahwa apapun yang harus dilakukan dalam rangka saya hanya mewujudkan apa yang Allah inginkan bukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau niat dari awal memang sudah niatnya ingin mewujudkan apa yang Allah inginkan, pas nanti di awal, di tengah atau di akhir keinginan kita tidak terwujud, ya kita cepat sadar ya nggak apa-apa kan. Saya coba memang ingin menjalankan apa yang Allah inginkan kan begitu sebenarnya. Iya. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Paham saya. Oke. Silakan ada pertanyaan? Kalau tidak itu dulu. Jadi sebetulnya ini ya Tat ya, dalam konteks keinginan ya. Kalau keinginan kita tercapai, kita bahagia kan gitu ya. Ya, betul. Kalau keinginan tidak tercapai, seharusnya kita lebih bahagia. Betul, karena yang muncul karena keinginan Allah. Iya itu. Nah, tinggal sesadar apa orang itu saat menjalani proses itu kan? Iya, ya setan berkeliaran Tat. Nah, tapi makanya supaya Bapak Ibu sadar dari awal tuh, diawali dari memang awal pertama mulai menjalani ujian niatnya itu. Bahwa saya hanya ikhlas, yaitu mewujudkan apa yang Allah inginkan. Ya sudah jalan kalau begitu. Insya Allah nanti dijaga oleh Allah. Iya. Baik, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan saya tidak paham ini. Yang dimaksud perang terbesar adalah menghadapi hawa nafsu ya ini ya. Nah, jadi sebenarnya yang memang Rasul sampaikan kan hati-hati terhadap nafsu itu. Karena orang ketika dikuasai nafsu nggak sadar semua Mas. Iya betul. Mau sesoleh apapun, mau sepintar apapun, kalau sudah dikuasai nafsunya pasti dia nggak sadar. Iya iya. Dan kecenderungan kan memang yang menjadi ngeri itu kan ketika kita tidak sadar-sadar. Kan ketetapan Allah akan berlaku. Coba ketika kita tetap ngotot dengan hawa nafsunya, ketetapan Allah akan berlaku. 45 ayat 23. Silakan. 45 ayat 23. Al-Jasiyah. Ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Terus dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ini kan ketetapan kan, Mas? Oh, ini ngeri lagi nih dibanding yang diganti tadi ya. Sudah ditegur berulang-ulang, tapi karena memang niatnya hanya sekedar ingin memuaskan hawa nafsunya, akhirnya Allah buatlah ketetapan bahwa dia termasuk orang yang akan celaka. Jadi ketetapan itu pun ada yang namanya campur tangan dari sikap manusia itu di dalam menjalani proses ujian kan. Kayak misalnya ketika Nabi Nuh berusaha supaya anaknya Kan'an misalnya diselamatkan kan begitu ya? Iya. Atau istrinya Nabi Lut kan begitu kan? Ternyata udah nggak bisa karena memang sudah menjadi ketetapan Allah. Itu pun dari proses yang Allah lakukan berulang-ulang menegur mereka gitu loh, Mas. Jadi nggak mungkin semata-mata Allah membuat suatu ketetapan ya ketika memang manusia itu anggaplah taat kepada Allah. Taat ada ketetapannya, tidak taat pun ada ketetapannya. Jadi manusia silahkan memilih. Seperti misalnya kemarin saya sampaikan kan, kalau orang mengikuti Al-Quran insya Allah selamat,
Kalau tidak mengikuti Al-Quran, insya Allah celaka. Coba di 17 ayat 15. 17 ayat 15. Al-Isra ayat 15. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Coba, apa poinnya? Kalau kita mengikuti petunjuk Allah atau Al-Quran, ketetapannya adalah untuk apa? Ya, keselamatan diri sendiri. Dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya, maka kerugian bagi dirinya sendiri. Baik. Terus? Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Masing-masing kan? Nah, masing-masing. Tapi maha baiknya Allah apa? Maha baiknya Allah. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Atau sebelum mereka tahu kebenaran itu kan? Luar biasa kan Allah tuh baiknya. Ini udah tahu tapi terus nggak ngikutin. Nah, sudah tahu tapi melakukan, itu namanya fasik, Mas. Sudah tahu setan itu penipu, Mas Imam tetap ketipu. Nah, itu namanya fasik dan asik. Bukan cuma fasik itu. Bego itu berarti. Bego. Asik kok terasa indah. Sudah tahu semua permasalahan itu ada ketetapannya. Kita tetap kesal, bingung dengan permasalahannya. Kan itu juga gimana itu sebenarnya? Sudah tahu kalau melanggar ketetapan, pasti ada ketetapan yang lebih keras. Tapi ya tetap dilanggar aja. Waduh. Jelas ini? Ya jelas, Tat. Baik, jelas nih. Wah, suaranya hilang di tempat saya ini. Ya. Jadi intinya Al-Quran itu adalah sesuatu benar-benar pedoman yang sangat detail ya dalam setiap langkahnya. Jadi sangat disayangkan kalau Bapak Ibu nanti menjalani suatu permasalahan. Nah, putus-putus. Iya. Semua putus-putus nggak? Atau di masing-masing? Sekarang enggak. Sekarang agak lancar lagi. Paham ya? Ya, paham. Kalau begitu, ya turun naik. Prinsipnya adalah kita lakukan lah. Kalau bisa, Bapak Ibu selalu lihat aturan Al-Qurannya bagaimana. Supaya apa? Supaya ya minimal meskipun kita terpeleset atau misalnya menyimpang kan mudah untuk kembalinya. Kalau dasarnya kita tetap mengikuti aturan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi akal pikiran itu dipakai untuk memahami, mengikuti Al-Quran, bukan berpikir di luar itu, takut ini, takut itu, karena itu ada manfaatnya, Pak. Ya. Jelas, Bapak Ibu sekalian? Ya. Jelas. Sampai ketemu lagi, mari kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.